9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel Ahmad Sirojudin. Mudah-mudahan video yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Setiap muslim diwajibkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Tapi apakah kita sudah memahami makna dan manfaat dari wudu? Wudu bukan sekadar ritual sebelum ibadah, tetapi juga bagian dari kebersihan lahir dan batin yang memiliki keutamaan luar biasa. Wudu pertama kali disyariatkan pada malam Isra Mi'raj bersamaan dengan perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, basuhlah wajah kalian, tangan hingga siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Inilah mengapa wudhu menjadi bagian penting dalam ibadah seorang muslim. Secara bahasa, wudhu berarti bersih dan suci. Dalam Islam, wudhu adalah cara bersuci dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan tawaf. Bersuci dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu lahir dan batin. Bersih dari kotoran fisik seperti debu, keringat, dan najis, serta bersih dari kotoran batin seperti dengki dan hasad. Selain sebagai bentuk kebersihan, wudhu juga menjadi saran penyucian dosa. Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa-dosa seseorang akan berguguran melalui anggota tubuh yang dibasuh saat wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, ada 6 rukun wudhu yang harus dilakukan secara berurutan agar wudhunya menjadi sah. Yang pertama yaitu niat, dilakukan saat membasuh wajah. Kemudian yang kedua yaitu membasuh wajah dari batas tumbuhnya rambut hingga bawah dagu dan dari telinga. Membasuh kedua tangan hingga sikut. Mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib, yakni dilakukan secara berurutan sesuai ajaran Rasulullah SAW. Jika salah satu rukun ini ditinggalkan, maka wudhu tidak sah dan ibadah yang bergantung pada wudhu juga menjadi tidak sah. Agar wudhu lebih sempurna, ada beberapa sunnah yang dianjurkan. Di antaranya yaitu yang pertama, bersiwak sebelum wudhu. Tujuannya yaitu untuk membersihkan mulut, membersihkan bagian mulut dalam dari sisa-sisa makanan ataupun dari kotoran-kotoran lainnya. Kemudian yang kedua, membaca basmalah sebelum memulai wudhu. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sebelum berkumur-kumur. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak sebanyak 3 kali. Kemudian menyapu seluruh kepala, bukan hanya sebagian kecil saja, atau bahkan bukan juga hanya sebagian rambut saja. Ditakutkan sayang dengan pomade-nya untuk laki-laki hanya diusap bagian rambutnya saja, bukan, tapi bagian kulit kepala. Itu jumlahnya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu berwudu dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah berwudu diakhiri dengan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam artinya,
Tak hanya sebagai syarat sah dalam sholat, wudhu memiliki banyak manfaat baik secara spiritual maupun kesehatan. Di antaranya, yang pertama yaitu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mujaih Amr bin Abbasah, Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa seseorang akan berguguran bersama air wudhu yang mengalir dari tubuh. Tidak hanya itu, ternyata wudhu juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Di dalam bukunya, Okhtar Saleh menjelaskan kalau berwudhu yang baik dan benar dapat mencegah timbul berbagai macam penyakit. Alasannya, orang yang berwudhu secara otomatis pasti juga membersihkan anggota tubuh dan kulitnya. Ia selalu menjaga kebersihan hidungnya dengan cara istinsyak, tangannya, wajahnya, hingga kedua kakinya. Lebih dari itu, Saleh menyebutkan kalau berwudhu yang baik dan benar juga bisa mencegah kanker kulit. Setiap hari orang pasti bersentuhan dengan banyak elemen, termasuk bahan-bahan kimia. Dengan berwudhu, maka bahan kimia yang menempel di kulit tersebut akan larut dan hilang. Sarjana-sarjana luar negeri juga banyak yang meneliti tentang manfaat wudhu. Salah satunya adalah psikiater dan neurolog berkebangsaan Austria. Berdasarkan hasil penelitiannya, mengatakan bahwa berwudhu menjadikan tubuh selalu sehat. Air wudhu merangsang saraf-saraf tubuh manusia, yang hasilnya tubuh orang yang sering berwudhu selalu sehat. Sama seperti Salem, Von Ehrenfels juga mengemukakan kalau berwudhu dapat mencegah penyakit kulit. Salah satu penyebab penyakit kulit adalah kurangnya menjaga kebersihan kulit. Dengan wudhu 5 kali sehari bahkan lebih, maka orang yang berwudhu tersebut secara tidak langsung juga menjaga kebersihan kulitnya. Sebagai muslim, kita berwudhu minimal 5 kali sehari. Selain sebagai syarat sah sholat, wudhu juga membawa banyak keberkahan dan manfaat bagi tubuh kita. Mari kita jaga wudhu kita agar selalu dalam keadaan suci. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun kapanpun Allah selalu menyertai kita, meridhoi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.